kami boleh ada dengan kerinduan untuk memuliakan Engkau, memuji dan membesarkan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara dalam setiap kami. Engkau memberkati pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat kami naikkan bagi-Mu. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Bernyanyi bagimu selama ku hidup Tuhan, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah
Biarlah manis kau dengar, biarlah jemaatmu menaikkan pujian bagimu Tuhan. Manis kau dengar, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Yesus kau Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis kau dengar, kami naikkan pujian kami bagimu, kami naikkan sembah bagimu, ya Yesus Tuhan. Biar manis kau dengar, kami naikkan sembah puji bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau, ya Tuhan. Biarlah mulut kami memujimu Yesus, biarlah suara kami naikkan bagimu, kami mau bernyanyi bagimu, kami mau bermazmur bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Hanya Yesus Tuhan, tiada Allah yang seperti-Mu, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala pujian kami. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Biarlah suara kami naik di hadirat untuk penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu, ya Allah
Siap memuji Tuhan? Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan sorak-sorai kita buat Tuhan, karena Dia yang layak kita agungkan pagi hari ini. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari sama-sama. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Katakan, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Tuhan pun bersuka. Kita semua katakan, kita semua bersuka. Haleluya. Haleluya. Biarlah pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena Dia bertata di atas pujian kita dan kuasanya mengalir. Haleluya. Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata
pujian. Mari kita bernyanyi dengan segenap hati. Dan ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah hati Tuhan yang kita sukakan akan menemukan di dalam setiap kita apa yang Dia cari. Kita datang dan mendekat kepada Dia untuk semakin kita mengenal Dia, untuk semakin kita mendekat kepada Dia, menaikkan pujian kita, menaikkan sembah kita bagi Dia. Temukan dalam hidupku segala yang Engkau sukai. Hatiku yang mengenalmu Tuhan, ku tahu itu sukakan hatimu. Temukan dalam hidupku yang kau cari, yang kau rindukan. Hatiku yang menyembahmu Tuhan, ku tahu itu senangkan hatimu. Ku rindu mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Ku rindu menyembahmu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah selamanya. Temukan dalam hidupku segala yang Engkau sukai. Hatiku yang mengenalmu Tuhan, ku tahu itu sukakan hatimu. Temukan yang kau cari, yang kau rindukan. Hatiku yang menyembahmu Tuhan, Engkau itu senangkan hatimu. Ku rindu mengenalmu Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Ku rindu menyembahmu Tuhan
semakin hari iman kami ditumbuhkan, semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami mampu menangkap segala kebenaran-Mu setiap hari Tuhan, sehingga kami bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga karena kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini dan sore nanti Bapak Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kita, bersama juga Bapak Pendeta Muda Winarto karena ada pelayanan di Wonosalam di Jombang, ada pentabisan gembala di sana. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya beri judul Hak Istimewa Hidup di dalam Hadirat Tuhan. Hak istimewa sebagai orang Kristen itu tidak hanya kita menerima berita bahwa ada juru selamat, tetapi kita juga punya hak untuk hidup di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Dia. Hidup di dalam hadirat Tuhan bukan karena kita mau sesuatu dari Dia, tetapi untuk mengenal Dia, supaya kita bisa menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi banyak orang di sekitar kita. Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya, sumber kehidupan, sumber inspirasi, sumber apapun yang ada dalam hidup kita yang baik, yang bisa kita bagikan bagi banyak orang dan memberkati kita juga dan banyak orang di luar sana. Kejadian 3 ayat 8 mencatat demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan taman. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, pertama kali mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi, kalau di teks aslinya itu ada kata tambahannya ya, hadirat Tuhan Allah. Beda dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Mereka bersembunyi dari hadiratnya Tuhan. Karena ada dosa yang mereka buat, sehingga dosa itu yang memisahkan kita dari yang namanya hadirat Tuhan. Ketika berbuat dosa tidak bisa lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita hadir dalam hadirat Tuhan, maka itu adalah ketidakhadiran kita di dalam kegelapan dosa. Jika kita mau sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, kita sudah tidak mau lagi bikin dosa. Gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Kita mau hidup di dalam hadirat Tuhan atau di luar hadirat Tuhan, itu adalah pilihan. Semua berhak memilih. Tuhan tidak akan pernah memaksa kita untuk ayo ya, harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah memaksa seperti itu. Tetapi pilihan yang bijak, pilihan yang baik adalah pasti ya, kita masuk di dalam hadirat Tuhan, misalnya mendengarkan firman Tuhan, menjaga kekudusan hidup, membaca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Kalau kita memilih hidup di luar hadirat Tuhan, maka tidak bisa manusia itu mengenal Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Karena hidup di luar hadirat Tuhan itu sebenarnya bukan hidup, cuma bertahan hidup. Jadi cuma bertahan hidup supaya sampai tua nanti mati, gitu saja.
Itu bukan hidup yang sungguh-sungguh hidup, bukan hidup yang sejati. Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan kalau kita ada di luar hadirat Tuhan? Contoh Adam dan Hawa ketika mereka diusir dari taman itu, keluar dari hadirat Tuhan, maka Paulus juga mencatat bahwa semua manusia itu tidak pernah ada yang mencari Allah. Allahnya yang mencari manusia, gitu ya. Di dalam surat Roma itu juga ditulis bagaimana dosa umat manusia seluruhnya. Ya mereka cuma bertahan hidup saja. Harus Tuhan yang datang. Nah ketika keluar dari hadirat Tuhan ini dan cuma bertahan hidup ini, manusia itu mengalami yang namanya kekosongan. Kosong dalam hatinya sehingga tidak bisa merasakan adanya Tuhan, tidak bisa merasakan oh Tuhan itu berkarya ya untuk aku, tidak bisa merasakan itu. Contoh orang-orang ateis, mereka tidak percaya adanya Tuhan, kosong di dalam hidupnya. Ya sudah, pola pikirnya mereka apa yang saya hidupi sekarang itu yang harus saya lakukan. Urusan ke depan tidak tahu nanti seperti apa. Makanya akhirnya orang-orang ateis ini kan pintar-pintar. Mereka mencoba memprediksi masa depan seperti apa. Pintar-pintar. Perusahaan-perusahaan teknologi itu banyak orang ateis yang mengembangkan teknologi-teknologi yang spektakuler, yang wah brilian gitu ya. Banyak orang ateis tidak percaya Tuhan mereka, karena fokusnya mereka pengen prediksi masa depan itu seperti apa. Mereka pengen jadi rajanya di situ. Akhirnya ya enggak kaget juga ya. Banyak orang mengikuti karena terpesona. Tapi ini hanya bertahan hidup. Mereka boleh bilang, oh hidup di luar Tuhan itu enggak apa-apa, enggak ada masalah kok, malah banyak berkat katanya ya. Banyak menikmati kenyamanan. Loh, memang dosa itu memang nyaman. Makanya Yohanes 15 ayat 5 itu mengatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang namanya ranting itu ketika dia dipisahkan dari pohonnya, tidak langsung mati, tidak langsung kering. Dia masih mungkin bisa bertahan hidup 3 hari mungkin. Sama dengan kerohanian. Ketika kita berpisah dari hadirat Tuhan, tidak langsung mati. Nanti tunggu. Ada yang bertahan lama mungkin. Ada yang mungkin bertahannya masih puluhan tahun mungkin. Bisa jadi seperti itu. Karena mencoba bertahan hidup. Tetapi yang pasti endingnya pasti tidak enak. Pasti siksaan api neraka, itu pasti sudah. Tinggal bagaimana kita. Hati yang kosong, hati yang tidak ada damai sejahtera, rasanya kayak ada yang mengganjal gitu ya. Di dalam pikiran, di dalam hati, tapi tidak tahu apa gitu ya. Itu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun, karena cuma Tuhan yang bisa isi. Manusia itu diciptakan seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar tentang antropologi, itu pasti ada satu titik kekosongan manusia yang cuma bisa diisi oleh Tuhan.
Ya kalau tidak seperti itu, tidak mungkin ada orang kaya raya, mungkin dia tampan, semua berkecukupan, tidak bunuh diri. Tapi kenyataannya ada, gitu ya. Karena ada kekosongan. Lalu hidupnya merasa bosan, stagnan, ya. Kok cuma di sini saja ya? Tidak mengalami pertumbuhan, tidak semakin dewasa, tidak usahanya juga gitu-gitu saja, tidak ada perkembangan apa-apa. Bahkan mungkin orang di sekitarnya merasa hidup kita ini kok tidak berdampak gitu ya. Hidup tidak apa-apa, mati juga tidak apa-apa gitu ya. Rasanya seperti ya cuma sekedar bertahan hidup. Itu kosong, Bapak. Kosong dari hadirat Tuhan. Bahkan cuma jadi beban bagi sesamanya. Di sini kita harus ngecek bagaimana diri kita sendiri. Bukan menghakimi orang lain. Karena tidak pernah bisa kita menghakimi orang lain. Termasuk orang terdekat. Ini hanya bisa ngecek diri sendiri. Kira-kira saya ini benar enggak ya punya persekutuan dengan Tuhan atau tidak ya? Kalau tidak, ya kembali gitu ya. Kalau iya, syukur puji Tuhan. Tapi di dalam hadirat Tuhan, itu kita bergantung kepada sumber kehidupan. Orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, dia akan merasakan yang namanya damai sejahtera, dan ini tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa diatur dengan pikiran kita. Mau pakai obat penenang kayak apapun tidak akan bisa bayar yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Karena ini materi supranatural. Materi ilahi. Orang akan merasakan hidupnya penuh sukacita ya walaupun tidak punya uang, karena mesem-mesem sendiri, bro. Senang gitu ya. Tidak ada beban gitu ya. Bisa tidur, tidurnya nyenyak gitu ya. Tidak mimpi buruk gitu. Bangun walaupun menghadapi tempe tahunan tambah lagi, bro, tetap terasa menyenangkan gitu ya. Orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan, dia akan punya kemauan yang kuat untuk memberkati banyak orang dengan potensinya. Walaupun potensinya cuma bisa senyum, Bapak. Disenyumi itu menyenangkan ya. Apalagi punya banyak potensi, punya banyak kemampuan, dia akan produktif di mana-mana. Bahkan yang mungkin tidak kita sadari, orang diberkati dengan kehidupan kita. Karena kita bergantung sama sumber kehidupan. Bagaimana caranya kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita bisa terus tinggal di dalam hadirat Tuhan supaya kita bisa mengenal Dia. Di dalam Matius 13 ayat 54 sampai 58 saya bacakan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi ini cerita bagaimana Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Ketika dia pulang ke kota asalnya, dia ditolak. Karena orang-orang itu yang di daerah asalnya itu tahu siapa dia. Oh, ini punya saudara. Jadi Tuhan Yesus itu punya adik-adik laki-laki 3. Yakobus, 4 ya, Yakobus, Yusuf, Simon sama Yudas. Yang Yudas ini yang menulis surat Yudas di Perjanjian Baru itu. Ada 4 adik laki-laki dan ada adik perempuan.
Tidak disebutkan berapa jumlahnya, tapi kecenderungan itu antara 3 atau 8 biasanya. Jadi banyak adiknya Tuhan Yesus. Dan orang-orang di sana tahu ini adik-adiknya Tuhan Yesus. Ya, kemungkinan besar adik-adiknya tidak hidup benar. Maka mereka menilai Tuhan Yesus juga seperti itu. Ya, tidak ada murid-murid Tuhan Yesus yang ke-12 rasul itu dari adik-adiknya, tidak ada, satu pun tidak ada. Yudas itu tidak jadi murid, ini bukan Yudas Iskariot ya, Yudas adiknya Yesus. Bukan murid. Dia memang menulis, dia memberikan sumbangsih kepada perjanjian baru, tapi dia bukan murid dari 12 rasul. Tuhan tidak pernah pilih adik-adiknya. Ya mungkin hidupnya tidak benar, mungkin. Nah, yang ingin saya soroti adalah orang-orang di sekitarnya yang menolak dia. Mereka menolak mendengarkan dia. Di ayat yang ke-57 dikatakan begini, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kok bisa kecewa sama Tuhan ya? Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Di mereka menolak Tuhan itu. Bagaimana mau hidup di dalam hadirat Tuhan ketika ada firman disampaikan atau kita baca firman Tuhan, atau bahkan sebelum baca kita sudah tolak dulu, tidak akan pernah masuk. Firman Tuhan disampaikan bukan hanya ketika hari ibadah sekarang ini. Ketika Bapak Ibu di rumah itu lebih penting. Di sini juga penting. Di rumah lebih penting karena lebih lama di rumah. Ketika kita benar-benar mendengarkan itu, disitulah Tuhan berbicara kepada kita. Kita hidup di mana Tuhan itu lebih mudah dijumpai dibanding perjanjian lama, yang harus menggunakan banyak syarat ritual zaman perjanjian lama. Kita juga hidup di mana Tuhan lebih sering berbicara lewat Roh Kudus ketika kita baca firman Tuhan dibandingkan zaman perjanjian lama yang cuma 1 kali 1 tahun. Jadi kalau dibilang kita lebih mudah mendengarkan, iya. Tapi apakah kasih karunia-Nya lebih limpah hari ini? Tidak, sama. Kasih karunia Tuhan sama zaman dulu dan zaman sekarang. Tidak ada bedanya. Karena Tuhan itu sempurna, dia tidak bisa berubah. Dari dulu, sekarang, sampai masa depan. Kalau kita punya kemudahan untuk mendengarkan, harusnya, nah efek dominonya ini, lebih mudah mendengarkan, harusnya lebih banyak tahu tentang firman Tuhan, lebih banyak mengerti tentang firman Tuhan dari orang-orang dulu. Tetapi mungkin kalau disurvei, ya sama saja, sama dengan orang-orang Israel zaman dulu. Tidak mau dengar Tuhan, menolak Tuhan, ya bahkan membangkang sama Tuhan. Dan tidak semua orang mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak masalah sebenarnya. Mungkin dia hidup, ya, tapi hanya bertahan hidup. Tapi yang saya tahu ketika kita menolak mendengarkan firman Tuhan, tidak akan ada karya, tidak akan ada mujizat Allah yang dinyatakan bagi kita. Di ayat yang ke-58 dicatat di situ, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Tidak banyak, ada tapi sedikit. Mereka hanya tahu, oh ini orang ngaku-ngaku Mesias mungkin. Sama juga dengan kita.
ketika kita menolak membaca firman Tuhan, kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ya resikonya tanggung sendiri. Saya bukan menakut-nakuti, ini memang faktanya seperti itu. Di Alkitab memang ditulis seperti itu. Ya memang kita harus takut untuk hidup di luar hadirat Tuhan. Bukan takut kata-kata saya, bukan. Kita takut ketika hidup di luar hadirat Tuhan. Itu lebih mengerikan daripada yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan mungkin terbatas, hanya pengetahuan saya, hanya apa yang saya alami mungkin. Tapi hidup di luar hadirat Tuhan, aduh, pasti tidak menyenangkan. Makanya kita harus punya prioritas dalam hidup ini. Tuhan Yesus itu juga bekerja. Di situ ditulis, bukankah dia ini tukang kayu? Dia bekerja. Tuhan Yesus itu bekerja keras. Dia orang yang rajin, dikenal di mana-mana dia itu tukang kayu. Bukan cuma tukang kayu, bahkan Tuhan Yesus itu bisa bikin rumah katanya. Dia juga tukang bangunan katanya. Menurut sejarah laris katanya mebelnya. Katanya, ya. Tapi saya tidak berani bilang benar atau tidak ada di Alkitab. Itu hanya sejarah yang mencatat. Tapi yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus sibuk bekerja, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu prioritasnya. Dia tahu apa yang baik bagi dia. Dia menteladankan bahwa dia juga mendalami dan mempelajari firman Tuhan di tengah-tengah kesibukannya. Karena Yusuf sudah meninggal. Pada saat Tuhan Yesus mungkin usia remaja, Yusuf sudah meninggal. Tuhan Yesus sebagai anak sulung, dia harus menggantikan ayahnya, itu adat Yahudi ya. Harus bekerja. Tapi dia tahu. Sama juga rasul-rasul. Rasul Paulus. Ketika dia memberitakan Injil dan tidak punya uang, dia harus jualan tenda. Jualan berdagang. Tapi dia tidak lupa dengan Tuhannya. Dia tetap ingat bahwa Tuhan itu prioritas nomor 1. Karena ketika kita sakit, pekerjaan kita, perusahaan kita tidak pernah peduli. Kita terkapar di rumah sakit, sudah tidak bisa bangun. Perusahaan kita tidak pernah peduli itu. Siapa yang peduli? Ya, Bapa yang di surga. Dan orang-orang yang mendengar pada saat itu, mereka orang yang religius. Mereka datang ke sinagoga pada hari Sabat. Mereka orang-orang yang religius. Tapi orang yang religius tidak benar-benar religius karena tidak mau mendengar juga. Ya sama, hari-hari ini juga sama. Ya, saya pun pernah mengalami seperti itu. Datang ke gereja tidak mendengar, pernah. Tidak mendengarkan, fokus sama yang lain, ya pernah gitu ya. Tapi coba kita berpikir ulang. Untuk apa ke gereja kalau ya pikirannya di luar sana? Untuk apa? Kalau hanya ingin terlihat religius, ya sudah ya, pilihan sendiri ya.
Ada teman saya yang dia mengajar seperti ini. Yesus yes, gereja no. Dia ngajar seperti itu. Yesus yes, gereja no. Jadi dia tidak mau ke gereja, tapi dia baca Alkitab sendiri di rumah. Dia memperdalami firman Tuhan sendiri di rumah. Ini ada ajaran seperti itu. Sangat anti dengan gereja. Dibilang gereja itu sarang korupsi gitu ya, banyak dosa di sana. Yang bilang gereja tempat orang suci itu siapa? Tidak ada gereja itu tempat orang suci. Justru Tuhan datang itu kepada orang-orang yang berdosa, orang sakit yang butuhkan tabib. Ada yang ngajar seperti itu. Ini tidak usah pakai ilmu teologi manapun, ini sudah tidak masuk akal. Loh kok bisa? Lah Tuhan Yesus yang mendirikan gereja, kok bisa Yesus ya gereja nu? Lucu, tidak masuk akal sudah. Secara logis itu tidak masuk akal. Karena Tuhan bilang di atas kemauannya Petrus yang kuat itu aku mendirikan gerejaku. Kok bisa Yesus ya gereja nu? Lucu kan Bapak? Kadang kita juga punya alasan, yang memberitakan firman Tuhan itu tidak menyenangkan, tidak menarik, bahkan mungkin membosankan, ngantuk, enakan tidur, memang enakan tidur. Pada zaman Yesus pun, orang-orang itu punya alasan yang sama. Menganggap Yesus itu tidak menarik, tidak menyenangkan orangnya. Dia adalah pendosa, mungkin anggapan mereka seperti itu. Ini orang apa, cuma tukang kayu. Tidak berarti apa-apa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Murid-murid Tuhan Yesus itu tidak ada orang besar. Nelayan, pemungut cukai, ada yang pemberontak. Simon orang Zelot itu kan pemberontak. Banyak pendosa-pendosa. Tapi Tuhan pakai sampai hari ini kita masih bisa menikmati firman Tuhan karena jasa mereka. Jadi bukan cari identitas siapa yang berbicara ini, bukan Bapak. Cari apa yang dia bicarakan. Karena siapapun Tuhan bisa pakai. Bahkan Tuhan pernah pakai binatang, Bileam, kuda Bileam untuk berbicara Bapak. Untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan bisa pakai binatang, apalagi manusia. Kalau hari ini kita dengar kuda bicara, Bapak, bukan didengarkan, kabur kita ya. Kuntilanak ini gitu ya. Genderuwo ini masuk di rohnya masuk kuda ini gitu dulu, Bapak. Ya enggak apa-apa, hidup di Indonesia seperti itu. Nah, halangan terbesar kekristenan bukan godaan iblis, tetapi mendengarkan. Godaan iblis itu sebenarnya lebih remeh daripada fokus mendengarkan. Pada zaman Tuhan Yesus itu, ketika Tuhan Yesus ditolak, tidak ada godaan iblis. Pernah ada cerita Tuhan Yesus ketika dia mengajar juga ada iblis yang mendengarkan. Pernah. Tapi di teks ini tidak ada iblis sama sekali.
Mungkin iblisnya sudah tahu ini tidak usah digoda, sudah tidak mungkin dengarkan, gitu ya. Cukup diam saja. Ya. Mereka akan tidak mendengarkan Tuhan tanpa aku goda. Karena godaan iblis itu cuma eksternal dari kita, di luar kita, di luar kuasa kita. Nah, mendengarkan ini ada di dalam kontrol kita. Jadi remote-nya itu ada di kita. Mau dengarkan atau enggak, ada di tangan kita. Ini yang lebih susah. Buktinya mana? Oh, banyak. Banyak yang seperti itu. Saya pun juga seperti itu. Oh, godaan iblis gampang ngelawan. Ditawari bohong, ditawari ini itu, gampang menolaknya. Tapi giliran disuruh mendengarkan, wah, sulit Bapak. Sulit sekali mendengarkan. Untuk fokus, konsentrasi, mendengarkan, menangkap semua yang disampaikan, sulit. Lebih sulit mendengarkan daripada menolak dosa. Ya mungkin kita punya pergumulan masing-masing. Tapi yang saya pelajari dari teks ini, tidak ada iblis. Musuh terbesar mereka adalah mendengarkan. Zaman sekarang Bapak, kalau di kota besar, dulu waktu saya kuliah, saya ke satu gereja yang sangat besar sekali gerejanya. Dan sering undang orang-orang terkenal Bapak. Hampir 1 bulan itu bisa 3 kali orang terkenal datang ke sana. Artis yang baru bertobat, dia terima Tuhan, cinta Tuhan, diundang di sana khotbah Bapak. Kalau sudah seperti itu, saya tidak mau datang. Ketika diumumkan minggu depan yang berbicara orang ini, saya tidak mau datang. 1, cari parkir susah, macet. 2, itu bukan pemberita firman yang baik. Loh kenapa? Dia baru bertobat. Baru bertobat 1-2 bulan, belum ada 1 tahun. Belajar firman mungkin dari YouTube. Baru dengar khotbahnya orang 1, 2, 3, 4, 5, 10 kali mungkin. Sudah bilang, oh pendeta ini salah. Berani bilang gitu, saya tidak mau datang. Kalah orang yang belajar teologi S1 4 tahun, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani, kalah. Ya sama kayak orang sekarang ini. Himbauan dari pemerintah, suruh jaga kesehatan, gini caranya. Kalah sama gosip-gosip ibu-ibu PKK Bapak Ibu. Kalah sama gosip-gosip di situ. Ada teman saya juga bilang, ini dokter saya nih goblok. Bilang gitu Bapak. Loh, terus yang benar gimana? Ini katanya temanku. Wow. Dokter yang koas selama itu kuliahnya 7 tahun, punya pengalaman banyak, kalah Bapak Ibu. Firman Tuhan pun demikian. Orang lebih banyak datang ketika pemberita firman-Nya orang terkenal baru bertobat, daripada harus mendatangi gereja yang pendetanya mungkin sejak remaja tidak pernah neko-neko, tidak pernah bikin dosa, tidak pernah masuk penjara, tidak pernah aneh-aneh. Pokoknya pelayanan dia lurus saja gitu. Melayani dengan setia, tidak pernah ngapa-ngapain, juga bukan narapidana. Sepi boy. Sepi gerejanya. Singkat cerita saya pindah dari gereja itu, saya cari gereja yang sangat kecil. Mungkin cuma 10 orang.
sangat kecil gerejanya. Bahkan tidak ada pemain musiknya. Puji-pujian tuh nyetel MP3. Bapak Ibu tahu MP3 ya? MP3 itu disetel. Satu mimpin pujian pakai MP3. Tapi justru di situ saya banyak diberkati sama pendetanya ini. Oh, sekolah teologi ya? Iya, itu baru mau saya dengarkan. Karena ini bukan soal bagaimana karisma orang yang berbicara, siapa dia, bukan itu. Tapi apa yang dia bicarakan. Kalau yang dia bicarakan itu tidak benar dan tidak baik, lebih baik kita tidak usah mendengarkan. Karena yang kita cari bukan identitas pengajarannya, tapi pengajaran yang berintegritas yang kita cari. Itu yang harus kita cari. Orang sekarang kebalik-balik, mendengar sesuai keinginannya. Kalau buka di YouTube itu ya, cari khotbah ini, bisa pilih kan kita ya. Ini nanti muncul listnya. Oh, ini enggak cocok. Ya, ada yang gitu, Bapak. Ini bukan perkara ini cocok atau tidak cocok. Firman Tuhan manapun tidak ada yang cocok buat kedagingan kita. Tidak ada yang cocok. Tidak pernah cocok. Harusnya apa? Dicocok-cocokkan memang. Oh, ini tidak enak. Iya, tapi itu memang aku butuh. Oh, ini yang memang Tuhan mau bicara buat aku. Ini yang aku butuh. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan karena tidak bisa fokus, pikirannya kemana-mana gitu ya, ngantuk bahkan tidur, maka sebenarnya kita ini bagian dari sejarah kemunduran kekristenan. Karena pada zaman Tuhan Yesus itu, orang itu fokus mendengarkan. Mereka cari siapa yang berbicara, tapi mereka fokus mendengarkan. Buktinya mana? Buktinya orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, mereka dengar apa yang Yesus katakan mereka tentang ajarannya. Berarti mereka mendengar. Cuma mereka tidak mau terima, tapi masih mendengar. Bagaimana caranya kita mau mengalahkan dunia ini kalau kita sendiri tidak bisa mendengarkan firman Tuhan? 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan gini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Lanjut. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang mengalahkan dunia, iman tumbuhnya dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kesimpulannya, kalau kita mendengarkan firman Kristus, kita mengalahkan dunia. Gitu ya. Dengarkan firman Tuhan, mengalahkan dunia. Dunia yang mana? Ya dunia kegelapan. Bapak Ibu tahu ada logo champion ini? Yang olahragawan harusnya tahu ini. Logo champion ini suatu perusahaan brand olahraga. Hari ini sudah 100 tahun usianya perusahaan ini. Baju-baju olahraga banyak pakai merek ini dulu ya. Sekarang mereka berkembang, baju-baju kaos biasa banyak yang pakai logo ini. Mereka dibilang berhasil, iya, karena usianya 103 tahun perusahaan ini. Banyak orang bikin usaha gagal. Ini bisa bertahan 100 tahun. 1 abad. Dia merajai dunia baju olahraga. Mungkin bukan di Eropa, tapi di Amerika iya ini. Masih kalah dengan Nike, iya mungkin. Tapi usianya tidak kalah. 100 tahun. Mereka berinovasi ke fashion hip hop, berinovasi kemana-mana. Karena apa?
Karena mereka mau dengar apa kata customernya. Cuman itu kuncinya. Saya baca sejarahnya perusahaan ini. Mereka selalu upgrade diri ketika mereka dapat feedback dari customernya. Atlet-atlet banyak yang puas dengan kualitasnya, dengan kecocokannya. Pelatih-pelatih juga puas karena mereka dengar. Bisa bertahan lama. Ini satu contoh yang baik, yang mengajarkan kepada kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Orang kadang pilih-pilih Bapak Ibu. Saya pun juga kadang-kadang pilih-pilih. Kalau buka YouTube pilih pembicaranya siapa. Karena memang ya saya tahu ada yang nggak beres, saya nggak mau dengar lagi orang itu gitu ya. Tuhan bisa pakai banyak orang lain kok. Kadang pilih-pilih. Oh yang ini nggak enak, yang ini nggak menyenangkan. Zaman Yesus itu enak enggak Bapak Ibu? Kita mendengarkan Tuhan Yesus bicara itu enak enggak? Jangan dikira enak loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu juga tidak menyenangkan ketika berbicara. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Dia bilang apa? Aku datang bukan membawa damai, tapi bawa pedang. Berapa banyak Tuhan Yesus marah? Banyak Bapak. Kalau dicari ya banyak. Mungkin yang kita tahu dia 2 kali marah di bait Allah. Tapi berkali-kali juga dia marah ke banyak orang. Tuhan bilang, hai kamu keturunan ular beludak, gitu kan Bapak. Kalau hari ini Bapak Ibu, saya pun ketika ada orang bilang, hai kamu keturunan ular beludak, waduh. Bisa marah, bisa berantem gitu ya. Bukan cuma enggak mau dengar gitu ya. Jadi bukan menyenangkan juga mendengarkan Tuhan Yesus. Karena yang kita cari itu bukan apa yang menyenangkan, apa yang nyaman, apa yang enak, apa yang enggak enak. Kalau Kristen, kehidupan Kristen kita masih cari, oh ini enak, ini enggak enak, oh ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Ini level iman yang mungkin masih baru, enggak apa-apa. Perlu bertumbuh, enggak apa-apa. Tapi kalau di situ terus, itu bukan enggak apa-apa. Itu ada apa-apa. Kenapa tidak bertumbuh? Tuhan Yesus juga bilang, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tuhan bawa pedang pemisah antara manusia dengan dosa. Ini enggak enak Bapak. Hidup dalam dosa itu enak. Hidup dipisahkan dari dosa itu enggak enak. Bener-bener enggak enak. Waktu dulu saya berhenti merokok. Rokok itu 1 hari itu bukan 1 pak gitu ya. Enggak level itu. 1 kaleng itu bisa habis 2 hari. Bahkan lebih, masih minta-minta. Ketika berhenti, stop. Mulut nih rasanya pahit sekali. Makan nasi goreng rasanya gosong kayaknya. Nggak enak sekali, perjuangan setengah mati saya. Makan apapun nggak enak. Sampai kadang-kadang makan nasi goreng harus ngunyah permen karet. Saking pahitnya mulut nih, nggak enak. Nggak enak, kepingin lagi tergoda, iya. Ada teman saya, wah ini saya sudah tahu ini setan datang ini gini. Setan datang ini bawa rokok nih enak.
Wah, ini nggak enak hidup dipisahkan dari dosa. Memang nggak enak. Tapi ini bukan perkara enak nggak enak. Perkara apa yang benar, apa yang salah. Itu. Salah jangan diikuti, benar ikuti. Gitu. Lalu yang kedua, hidup kudus untuk masuk hadirat Tuhan. Ini efek domino dari kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, otomatis mau masuk dalam hadirat Tuhan. Otomatis cara-cara bekerja, cara-cara berbisnisnya berbeda dengan orang dunia pada umumnya. Orang akan punya cara yang benar, punya cara yang mungkin dunia kaget. Kok bisa cara berbisnis kayak gitu? Karena firman Tuhan itu sumber inspirasi, Bapak Ibu. Banyak teman-teman saya yang berbisnis diinspirasi dari mereka baca Alkitab. Lalu saingan bisnisnya bilang, "Loh kok bisa?" Teman saya bingung. "Loh, bukannya memang gitu di Alkitab? Padahal lawan bisnisnya juga Kristen." Dia bilang, "Saya dapat inspirasi dari baca ini." Ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Ini bukan inspirasi sebenarnya. Ini saya dikembalikan ke jalan yang benar. Wow, gitu ya. Kalau hari-hari ini kita hidup dalam dosa, enggak apa-apa. Tapi kalau hidup terus-terusan itu ada apa-apa. Jangan lari dari hadirat Tuhan, tapi harus datang. Justru harus datang. Justru harus ketemu dengan Tuhan. Mohon pengampunan, minta Tuhan untuk tuntun supaya berubah. Jangan malah lari, Bapak Ibu. Dalam Matius 9 ayat 13 dikatakan begini, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Orang berdosa yang Tuhan panggil. Hidup kudus bukan berarti kita dipisahkan. Kata kados itu artinya diasingkan. Kita dipisahkan dari cara-cara hidup di duniawi. Bukan mengasingkan diri. Bukan terus tidak bergaul dengan siapapun. Tapi justru kita harus datang ke dunia itu. Orang yang hidupnya duniawi kita datang. Kita tularkan cara hidup yang benar itu di situ. Itu efek dominonya. Lalu yang ketiga adalah hidup mengasihi untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Ini efek domino dari orang yang hidupnya kudus. Orang yang hidupnya kudus bukan diasingkan, tetapi dipisahkan dari hidup yang tidak benar. Dia hidup dengan benar sehingga dia bisa hidup di dalam kasih kepada semua orang. Karena Tuhan itu kasih, Bapak. Kepada orang yang tidak kita sukai juga. Firman Tuhan juga bilang, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada yang membenci kamu. Mintalah berkat." Disuruh mendoakan. Oh pintar, oh iya saya doakan, "Tuhan tahun ini luputkan dia dari bahaya. Tahun depan jangan Tuhan. Tahun ini saja enggak apa-apa, tahun depan jangan Tuhan. Jangan diluputkan dari bahaya," gitu. Kita tidak cukup mengampuni orang lain, tapi harus ada tindakan aktif mengasihi. Ini efek domino semuanya. Kita akan jadi inspirasi bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kita. 1 Yohanes 4 ayat 8, saya undang pemain musik maju ke depan. "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Kita mau mengenal Tuhan, mengasihi sesama. Mendengarkan firman Tuhan, hidup kudus, mengasihi sesama. Itu semua efek domino dari kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan tutup dengan kalimat ini. A moment in God's presence can change your whole future. Satu momen ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan akan mengubah seluruh masa depan kita. Percayalah. Orang sekarang lebih pilih jalan-jalan. Oh, lebih enak jalan-jalan.
ngajak keluarga lah. Mungkin mereka bahagia yang kita ajak, senang. Tapi pertanyaannya seberapa bahagia? Seberapa mampu kita ajak mereka jalan-jalan terus membahagiakan mereka? Terbatas. Dan efeknya hanya temporer. Habis jalan-jalan pulang lihat cucian capek, stres lagi. Habis jalan-jalan uangnya habis, pusing lagi, kerja lagi. Seberapa kuat kita? Tidak akan pernah mampu membeli yang namanya damai sejahtera di hati. Cuma orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan yang akan damai sejahtera. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak. Penuhi hatiku dengan hadimu, rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hatimu, rindu mendengar suara-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, amin, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hari. Penuhi dengan kasih-Mu, Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mencelikkan mata hati kami. Seringkali kami menjauh dari teguran-teguran-Mu ya Tuhan, dari firman-Mu yang keras Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami, yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan, untuk menjadi lebih baik Tuhan, untuk sesuai berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, bahwa kami untuk semakin mengerti dan mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kami percaya saat kami mendekat dan mendengar firman-Mu, kami akan semakin mengerti dan mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai dia lebih lagi Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami, setiap orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk warta jemaat Minggu tanggal 20 Maret, pendalaman Alkitab untuk calon baptisan diadakan secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam. Pelayanan tamborin bagi orang tua yang rindu anaknya melayani di bidang tamborin, harap menghubungi Ibu Grace. Hari Jumat ada ibadah doa pukul 6 sore online maupun onsite. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja pukul 4 sore. Hari Minggu ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, ibadah anak pukul 8:30 dan ibadah raya kedua pukul 4 sore. Untuk memperhatikan protokol kesehatan, tetap memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada hamba Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu untuk kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ibadah ini sudah selesai Tuhan, tapi kami tahu karya Tuhan tidak selesai di dalam kehidupan kami, yang terus mengoreksi setiap kesalahan kami, yang terus menginspirasi kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk hidup kudus, dimampukan untuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi berkat bagi banyak sesama dan menyalurkan kasih Kristus itu kepada dunia. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Kini giliran kami menyebarkan kebaikan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan pulang Tuhan, Engkau melindungi kami di dalam perjalanan kami pulang, hingga tiba kami di rumah, jadi berkat, jadi inspirasi bagi banyak orang, dan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami jatuh dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk sampai selama-lamanya. Mari kita akan memberkati negeri kita ini. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah Indonesia. Amen. Diberkatilah dengan keamanan. Amen. Diberkatilah dengan kedamaian. Amen. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amen. Diberkatilah dengan kesehatan. Amen. Diberkatilah dengan firman yang daripada Tuhan itu. Amen. Diberkatilah pemerintah pusat sampai daerah. Amen. Diberkatilah tim medis yang berjuang melawan pandemi. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ulanglah engkau dengan membawa berkat dari Bapa yang turun melimpah atas hidupmu, dan biarlah segala yang baik terjadi di dalam hidupmu. Yesus Kristus dengan damai sejahteranya dan kasih-Nya menguatkan kita, hati dan pikiran kita, dan Roh Kudus menuntun kita makin mengenal Tuhan, sehingga hidup kita berbuah menjadi seperti Kristus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.